Karena hadis menurut mereka berbeda dengan hadis menurut kita. Tidak mungkin disepakati, tidak mungkin disamakan. Syiah telah membuat hadis palsu sebanyak 300.000 hadis palsu. Itu yang diketahui. Tahukah saudara hadis menurut Syiah itu menurut mana? Dari jalan Ahlul Bait? Bukan. Ahlul Bait berlepas diri dari Syiah dan Rafidah. Hadis menurut Syiah kepada imam mereka, tentang imam mereka, mereka pun berselisih. Taruhlah Syiah yang 12 kepada imam yang 12. Siapa saja hadis sampai kepada salah satu imam, maka bisa disandarkan kepada Nabi, bisa disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda jauh sekali. Yang kedua, kemudian dalam menjelaskan penjelasan kita hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu. Salah satu amal yang munkar itu, terbitnya bid'ah itu, terbitnya kemungkaran, terbitnya kesyirikan, disebabkan salah satu adalah munculnya, lahirnya dari hadis-hadis palsu. Dari hadis-hadis palsu. Contoh ciri-ciri yang ada. Tawassul. Nah, terus apa lagi? Banyak sekali. Nanti akan saya jelaskan. Iya. Iya. Tawassul ya. Tawassul. Tawassul yang bid'ah. Ada yang nggak bid'ah ya? Tawassul ada yang tidak bid'ah, yang masyru'. Jadi lahirlah dari hadis-hadis tersebut beberapa amal yang tidak disyariatkan. Tapi tidak berarti kalau ada amal itu disyariatkan lalu hilang amal itu, tidak sama sekali. Tapi di sini adalah untuk membersihkan nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apapun perkataan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus dibersihkan. Ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkataan itu memang ada, tapi ini penyandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami. Apa saja yang orang sandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus kita katakan hadisnya maudhu. Tidak berarti misalnya ziarah kubur masyru', disyariatkan secara umum. Tapi hadis tadi manzara qabri ini kan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda seperti ini dan hadisnya palsu. Ini yang harus kita pilahkan, kita pisahkan. Kalau tidak maka akan bercampur nanti antara yang satu dengan yang lainnya. Terus enggak tahu, saya enggak tahu. Lain. Laulaka lima khalaqtu aflak. Barangkali itu yang ditanyakan. Ini hadis maudhu dan sangat batil sekali. Dikatakan oleh para ulama. Dan Nur Muhammad tidak pernah ada. Di mana riwayatnya orang-orang zindik yang membuatnya? Yang diciptakan nur dari nur malaikat sebagaimana dikatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Walhasil harus jelas, harus ada kejelasan, harus ada isnad. Iya. Ikhtilaf ummati rahmah. Hadisnya maudhu, hadisnya la asalahu, tidak ada asal usulnya dan ulama tidak pernah berselisih tentang itu. Maaf barangkali saudara tidak paham antara perselisihan ulama dengan hadis ini. Yang kita bahas adalah hadis ini, ikhtilafu ummati rahmah. Ini bukan sabda Rasulullah SAW dan bukan hadis. Dan para ulama tidak pernah berselisih mengatakan bahwa ini la asalahu. Tersebut ya, maaf, rahmatul umam fi ikhtilafil a'imah. Itu 3 halaman dibahas itu masalah itu.
Kemudian yang terakhir yang mengatakan la asrarul hadis setengah halaman. Ini perlu kita cek lagi, kita perlu tolak lagi. Tidak ada. Imma saudara salah baca, imma saudara tidak paham, imma pengarang itu. Karena Imam Subki mengatakan dengan tegas, saya tidak menemukan sanadnya. Imam Subki, Imam Usyuti, orang-orang yang alim dan ahli dan para ulama dari zaman ke zaman mengatakan hadis ini la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Mohon dicek lagi di baca. Saudara yang harus memberikan kepada kami mana sanad hadis itu. Kita punya kitab di rumah masalahnya. Kapan kita berjumpa? Silakan. Ya, Khusus masalah hadis ini saya minta yakni isnad dari jalan hadis itu. Saya minta dan dicatat oleh jamaah. Dan kapan kita ketemu boleh? Apa ketemu santai boleh atau ketemu ini boleh? Untuk sementara kami ingin mengadakan dialog seperti kita dan berbagi sama-sama ahli hadis. Jadi ilmu bermanfaat kepada siapapun begitu. Kalau seseorang jasanya fonis begitu. Kalau ada pembanding sama-sama ahli hadis, kita lebih bijak dan lebih tenang dan tenang. usul yang bagus ya, cukup ya, baik. Usul terima. Ya. Tapi untuk itu kita santai saja. Saudara ketemu dengan saya ketemu dengan saudara. Kita bahas masalah ikhtilafu umatir rahmah. Gitu. Saudara bisa datang kepada saya. Kapan waktu kita ketemu? Santai saja. Yang saya mau lihat sanadnya. Ya. Centang profilnya. Profil siapa? Saya Albani, Kemarin merevisi. Yang tenang Pak. Kita bahas ilmu di sini Pak. Bahas ilmu ini. Begini saudara, sudah sering dulu pertemuan pertama saudara. Saudara merdeka. Saudara bebas, hurriyah. Saya mengungkapkan di sini, saya membahas soal saudara setuju nggak setuju, itu hak saudara. Gitu. Tidak ada paksaan dan dengan kepala dingin, tenang saja, hal biasa ini terjadi. Itu hal biasa, iya kan? Iya. Jadi begini, segala sesuatu, ya, Masalahnya kadang-kadang jadi luar biasa. Ini kadang-kadang yang berbeda dengan biar. Jadi masalahnya, kalau masalah ini Ya, kalau tidak ada begini kan nggak ramai. Ya, kita diskusi. Kalau nggak ada saya di sini nggak ramai. Benar nggak? Yang pertama, saya sampaikan. Saya mulai tadi ingin menyampaikan dalam forum ini memang harus ada pendamping. Satu. Kemudian yang kedua, hal-hal yang terkait dengan masalah takfir dan mensyirikkan umat itu hati-hati. Saya kira itu. Sekira saya potong, saudara potong saya potong lagi. Iya, biasa aja, santai. Biasa. Jadi ini juga kesalahpaham. Antara perbuatan syirik, al-fi'lu dan fa'il itu berbeda. Saya katakan perbuatan ini syirik, tidak langsung memponis orangnya, karena barangkali orangnya belum tahu. Seperti saudara membawakan hadis maudhu. Ini hadis maudhu, ini hadis palsu. Saudara belum tahu, tidak langsung diponis saudaranya. Demikian juga perbuatan tawassul menurut i'tiqad saya, keyakinan yang saya yakini, ini syirkul akbar. Sebagaimana meminta-minta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati, syirik besar. kalau syirik kan orangnya musyrik kan? Tunggu dulu. Iya, saya tahu. Nih, begini. Dia perbuatan itu syirik.